Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afia Mariani, NIM 21 dari Kebidanan S1 semester 5. Di sini saya akan melakukan perasat teknik menyusui yang benar dari skill lab blok asuhan nifas dan menyusui. Di sini saya akan mempraktekkan karena tidak ada pasien. Yang pertama adalah pengenalan diri kepada pasien, yaitu dengan bismillah, kemudian memberikan salam dan memperkenalkan nama kita, kemudian memberitahukan pada pasien bahwa kita adalah seorang bidan, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke tekniknya, yaitu yang pertama, ibu. Di sini saya akan melakukan atau memberitahukan ibu tentang teknik menyusui yang benar, ibu. Tujuannya untuk apa? Agar ibu mengetahui bagaimana sih teknik menyusui yang benar itu sendiri. Apakah ibu setuju? Kemudian ibu menyetujui. Baik ibu, yang pertama yang dilakukan adalah untuk kitanya sendiri sebagai bidan harus mencuci tangan sebelum dan sesudah pemberian contoh teknik menyusui yang benar. Kemudian menganjurkan Kemudian yang pertama adalah menganjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan menyusui pada bayinya. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan ibu untuk duduk dengan nyaman dan santai. Kemudian untuk kakinya agar ada seperti cagakan atau untuk kakinya bertumpu, jadi tidak menggantung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menganjurkan ibu untuk menaikkan bajunya ke atas, karena menyusui harus dengan posisi yang nyaman, begitu pula bajunya ibu harusnya yang nyaman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, mengoleskan ASI pada puting sampai areola ibu. Kemudian yang keempat adalah meletakkan bayi pada satu lengan seperti ini. Kemudian kepala bayi berada pada lengkuk siku ibu seperti ini. Ini lengkuk siku ibu. Kemudian dan bokong bayi ini berada pada lengan bawah ibu seperti ini. Kemudian kepalanya itu menghadap ke payudara ibu. Seperti ini, menghadap ke payudara ibu. Kemudian posisi bayinya juga pada lengan sampai ke kakinya ini sejajar seperti itu. Kemudian ibu harus memegang payudaranya dengan satu jari, yaitu ibu jari di atas, kemudian jari yang lainnya menopang di bawah. Kemudian saat bayi melakukan hisapan, ibu kemudian sebelum bayi melakukan hisapan, ibu harus merangsang mulut bayi dulu agar terbuka dengan jari kelingking ibu ditaruh di samping-samping mulut bayi seperti ini. Nanti mulut bayi itu akan membuka sendiri. Kemudian maksud samping-samping ini adalah misalkan di sini, di sudut-sudut bayinya. Kemudian setelah posisi seperti ini, setelah bayi menghisap, ibu tidak perlu lagi menopang. Kan tadi dianjurkan menopang seperti ini dengan ibu jari di atas, kemudian jari yang lain di bawah. Tapi setelah bayi melakukan hisapan, yaitu dari puting sampai areola, maka ibu boleh melepaskan ininya, karena biarkan bayi yang menghampiri ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selama menyusui, ibu sendiri harus memperhatikan selalu bayinya. Kemudian setelah selesai melakukan penyusuan tadi dari posisi duduk, kemudian bagaimana cara merangsang bayinya, kemudian cara menggendongnya seperti apa, seperti ini kan tadi ya, lurus, yaitu melepaskan hisapan bayinya. Melepaskan hisapan bayinya juga sama dengan jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi seperti ini. Saat sedang menghisap kita masukkan, tapi sampai bayi itu kenyang untuk menyusukannya. Kemudian menyusukannya itu juga harus secara bergantian, tidak hanya terus-terusan sebelah kiri, tetapi harus bergantian kiri dan kanan. Kemudian setelah selesai memberikan susu pada bayi, jangan lupa untuk mengoleskan lagi
air susu itu pada puting dan areola ibu. Seperti itu. Kemudian pada teknik menyusui yang benar ini, sebagai bidan harus menanyakan kembali atau melakukan evaluasi kembali kepada ibu yang menyusui, yaitu mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi. Apakah untuk maksudnya untuk menentukan kadar pemahaman ibu seperti apa, apakah ibu sudah paham atau belum, atau bisa saja melakukan feedback atau pertanyaan kembali. Baik, terima kasih.